puji dan hormat kami naikkan ke hadapan-Mu. Karena Engkaulah Allah yang layak menerima pujian kami. Kami meninggikan nama-Mu, Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami, dan Allah yang menjumpai milik kepunyaan-Mu. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, yang bukan tinggal diam di sorga, tetapi Engkau sengaja meninggalkan sorga, menjumpai kami, karena kami sudah tersesat, kami sudah terhilang, sehingga kami tidak dapat mengenal Allah dengan benar. Dan Allah pencipta kamilah yang menjumpai kami, supaya kami yang terhilang dapat kembali kepadamu, karena kami adalah milik kepunyaan-Mu. Kami bersyukur buat ibadah hari ini. Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam diri kami, memberikan pengertian, sehingga kebenaran-Mu dapat dibukakan, disingkapkan kepada kami masing-masing, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kuasa yang sama akan bekerja di dalam hati kami. Dan kami juga menyerahkan hamba-Mu yang terbatas, supaya nyata kuasa-Mu memakai, memimpin, dan memberkati, supaya perkataan yang keluar berasal dari Tuhan, dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita membaca dari Injil Matius pasal yang kedua. Injil Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai 12. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12 kita akan baca secara responsorial. Saya baca ayat ganjil, kita semua baca ayat genap. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Judea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memintai Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan anakku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidiklah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat sukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya
rahasia, maka rahasia itu biasanya kita hanya sampaikan kepada orang yang dapat dipercaya. Tapi kalau orang yang tidak bisa dipercaya, maka rahasia kita akan sembunyikan. Rahasia kita tidak pernah kita bukakan. Jadi kalau demikian saudara, rahasia yang tersembunyi ini rahasia siapa? Ini adalah rahasia Allah. Maka tidak semua orang mengerti. Tidak semua orang yang punya Alkitab mengerti rahasia Allah. Contohnya, ketika Yesus lahir di kandang domba, ini rahasia ini sebenarnya jauh sebelum dia lahir sudah dinubuatkan. Sudah ada tertulis dalam kitab Nabi. Berarti kitab Nabi ini ada pada siapa? Kitab Nabi ini ada pada orang Yahudi. Orang Yahudi tahu, imam-imam tahu, ya, orang Farisi tahu bahwa kedatangan Yesus ada di kota Daud. Di Bethlehem, di kota Daud, karena demikian tertulis. Berarti kitab Nabi sudah lama ada. Sudah lama tertulis, tetapi tersembunyi bagi mereka. Kita tidak jauh beda ya dengan orang Yahudi. Kita tidak jauh beda dengan orang Farisi, dengan imam-imam. Di mana persamaan kita? Persamaan kita adalah sudah lama ada Alkitab di tangan kita. Sudah lama kita memiliki Alkitab, dan di dalam Alkitab inilah tertulis tentang kelahiran Yesus. Ini sudah ada ribuan tahun yang lalu. Ini sudah ada pada kita, sudah pernah kita baca, sudah banyak kita tahu. Maka kalau kita melayani orang Kristen, apa jawabannya? Kami sudah tahu. Kami sudah lama tahu bahwa Yesus itu lahir di kandang domba. Dia lahir di kota Daud. Tahu. Tapi di sini orang Farisi, orang Yahudi, imam-imam juga tahu, tapi tidak mengerti. Tahu itu belum tentu mengerti. Jadi saudara-saudara, apakah saudara yang hadir di sini dan saudara yang mengikuti dari rumah sudah banyak tahu? Sudah banyak tahu tentang siapa Yesus dan di mana dia lahir. Lalu kita perangkan di hari Natal. Kita buat fragmennya, namun tersembunyi maknanya. Arti yang sebenarnya tersembunyi bagi mereka. Tapi kepada orang Majus dari timur dinyatakan, dibukakan, disingkapkan. Kenapa kepada orang Majus dibukakan? Mengapa kepada orang Yahudi yang sudah ada kitab Nabi pada mereka tersembunyi? Oleh karena mereka menganggap diri bijak. Mereka merasa diri mereka bijak, merasa diri mereka pandai, merasa mereka lebih dari yang lain. Sehingga orang yang merasa diri lebih pandai, lebih bijaksana, mengerti banyak, maka rahasia ini tertutup, disembunyikan oleh Allah. Karena Allah menjumpai orang yang kecil. Seperti hari Natal yang kemarin kita rayakan. Dia menjumpai para gembala yang dianggap kecil, yang dianggap rendah, yang dianggap najis. Dia jumpai itu. Tapi sekarang orang Yahudi, imam-imam kepala, orang-orang Farisi yang selalu membaca Taurat, yang selalu giat beribadah, lalu tahu banyak, tapi rahasia itu
tidak disikapkan. Nah, saudara bisa baca nanti dari Matius pasal 11 ayat 25 bahwa apa yang benar rahasia tentang Allah disembunyikan bagi orang pandai dan orang bijak, tapi dinyatakan kepada orang kecil. Kalau begitu saudara-saudara yang hadir saat ini orang pandai atau orang bijak? Ya, atau orang kecil. Kalau kita merasa diri kita pandai, bijak, maka sampai saat ini rahasia itu tersembunyi. Kita tidak mengerti, puluhan tahun sudah menjadi orang Kristen, tapi rahasia Allah tersembunyi bagi kita. Tidak mengerti. Maka di sini kita belajar, saudara, mengapa orang Yahudi yang punya nubuat janji tentang kedatangan Yesus sudah dijanjikan jauh sebelum datang. Mereka baca, mereka tahu, tapi waktu datang mereka tidak mengerti itu. Yang mengerti orang Majus. Maka ketika orang Majus sampai di Yerusalem bertanya kepada Raja Herodes apa yang terjadi. Dalam ayat 2, mari kita perhatikan apa yang terjadi kepada Herodes dan orang Yerusalem. Ayat 3 ya. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mengapa mendengar kabar yang sudah dijanjikan terkejut? Seharusnya kalau sudah ada kabarnya, sudah dijanjikan, sudah dinubuatkan, ketika datang harusnya ada sambutan sukacita. Seharusnya demikian. Sudah lama kita tunggu, sudah lama kita nantikan, lalu yang kita tunggu datang. Ketika yang kita tunggu-tunggu datang, pasti ada sukacita. Namun Raja Herodes waktu itu bersama penduduk Yerusalem terkejut. Mengapa terkejut? Padahal selama ini mereka menanti-nanti kapankah Mesias itu datang, kapankah ini digenapi. Tapi waktu penggenapannya, kabar tentang kelahirannya ini tidak sampai bagi mereka. Undangannya tidak sampai kepada raja, saudara. Undangan kelahirannya tidak sampai kepada orang Yerusalem yang sudah ada kitab nabi pada mereka, yang sudah ada janji tertulis bagi mereka. Tapi mereka tidak dapat undangan. Mereka tidak mengerti rahasia itu. Maka orang Majus yang tahu, orang Majus yang mengerti, lalu datang bertanya kepada mereka. Mereka terkejut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saudara nanti-nantikan? Apa yang saudara tunggu dari Tuhan? Kalau mereka nantikan kapan Mesias datang, kapankah ini digenapi? Tapi ketika janji itu genap, mereka terkejut. Mengapa? Karena pengertian mereka, konsep bayangan mereka beda dari konsep Allah. Mereka pikirannya raja yang datang ini adalah raja yang akan membebaskan mereka dari perbudakan bangsa lain. Itu yang ada dalam hati orang Yahudi. Kapan Mesias datang? Untuk apa? Membebaskan bangsa Israel dari bangsa lain. Konsep yang salah, pengertian yang salah, membuat rahasia Allah tersembunyi bagi mereka. Jadi sekarang saya mau tanya kepada saudara-saudara semua. Apa konsep yang ada dalam pikiran saudara? Untuk apa saudara merayakan Natal? Untuk apa saudara menantikan kelahiran Yesus? Apa yang saudara inginkan? Apa yang saudara harapkan diberikan Yesus kepada saudara? Kalau harapan orang Yahudi tadi, bagaimana supaya Mesias ini ketika dia datang, kami dibebaskan dari perbudakan
kita pun demikian. Kita berdoa kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan supaya Tuhan membebaskan kita dari kemiskinan ekonomi, bukan dari kemiskinan rohani. Berarti kalau kita masih harapannya dengan ekonomi, dengan keberhasilan dunia, konsepnya sama dengan orang Yahudi. Kalau seperti itu, maka sampai detik ini rahasia Allah itu belum terbuka, masih tersembunyi. Maka puluhan tahun pun menjadi orang Kristen tetap tidak mengerti. Hari Minggu datang beribadah, selesai pulang, minggu depan datang, pulang, begitu terus-menerus, ganti bulan, ganti tahun, tetap sama. Tidak ada perubahan apa-apa. Kenapa? Aku masih seperti yang dulu, katanya. Kenapa? Oleh karena tidak mengerti. Jadi kehidupannya ya tahun lalu sama dengan tahun ini sama dengan tahun depan. Tak ada perubahan apa-apa karena tidak mengerti rahasia Allah. Rahasia Allah itu ketika dibukakan, itu yang dapat mengubah kehidupan manusia. Tanpa mengerti rahasia Allah, tidak akan bisa ada perubahan. Hanya Allah yang bisa merubah kita. Konsep pemikiran yang salah, yang beda dari konsep Allah, tidak akan membuat manusia berubah. Maka puluhan tahun imam-imam beribadah, orang Farisi giat beribadah, Raja Herodes juga, tapi mereka ini golongan yang giat beribadah, tapi tidak mengerti rahasia Allah. Karena konsep raja, imam, orang Farisi sama, podoai, ya, sarupa sude. Jadi kalau sarupa sude dan dibuka rahasia Allah ini, nggak dibuka, tertutup. Makanya jangankan sampai ubanan kita ya, sampai kalian kubur pun tidak akan dibukakan. Kalau konsepnya salah. Jadi hari ini sebagai orang Kristen harus mengerti apa kebenaran dari Allah. Apa rahasia Allah yang harus aku mengerti. Jangan bertahan di dalam konsep-konsep yang salah. Jangan pertahankan konsep yang sudah berkarat bertahun-tahun, tapi membuat tidak ada perubahan. Dari tahun ke tahun itu terus perjuangan. Perjuangan apa? Natal. Natal apa? Baju baru. Apalagi makan enak ya. Kalau nanti jatahku sedikit aku marah. Pulang-pulang emosi. Kok dia nggak adil, kok sama dia lebih banyak, sama aku kok lebih sedikit. Ini tidak ada perubahan. Itu artinya nggak mengerti apa makna Natal. Apa artinya kita merayakan Natal? Kalau orang tidak mengerti rahasia Allah, dia akan berputar-putar terus-menerus dalam konsepnya yang tidak mau diruntuhkan, yang tidak mau dibabat. Kalau konsep-konsep salah tidak mau diruntuhkan, rahasia Allah tidak pernah akan dibuka. Jadi saudara akan rugi sendiri. Maka selidikilah hati kita, selidiki konsep pikiran kita, tujuan kita, untuk apa kita menjadi orang Kristen. Apa tujuan saudara? Saya pernah bertanya kepada seseorang, apa tujuanmu menjadi Kristen? Dia bilang, supaya ada yang meliturgikan. Wah, dia takut sekali kalau mati gak ada yang liturgikan. Jadi kalaupun liturgikan, 10 pendeta yang liturgikan, kalau rahasia Allah tidak dibukakan, saudara rugi. Karena liturgi bukan jalan membawa ke surga. Kita harus mengerti. Liturgi itu artinya apa? Tata cara ibadah orang Kristen ketika kematian. Beda dengan agama yang lain. Agama Kristen ada tata caranya ketika penguburan, yaitu liturgi. Tetapi yang membawa ke surga adalah rahasia Allah ini. Ini harus dibedakan. Jadi siapapun saudara, jangan takut gak diliturgi.
Kenapa takut? Bukan tubuh ini yang perlu, tapi jiwa saudara itu loh. Jiwa kita ini jauh lebih penting, lebih mahal, lebih berharga, kekal adanya. Tubuh kembali ke tanah, jiwa tidak pernah mati. Jiwa yang perlu dipikirkan, kemana nanti jiwaku kalau aku mati? Ini konsep yang perlu diperbaharui. Jangan pikirkan tubuh, siapa liturgikan. Jangan itu persoalan. Lalu petinya berapa harganya? Berapa juta petinya? Apakah berbunga-bunga atau gambar salib ya? Itu semua bagian luar, saudara. Bagian dalam ini yang perlu dibedah. Bagian dalam perlu diperbaiki, diperbaharui. Maka konsep yang lama itu harus disadari, dimengerti. Apa konsep saya? Saudara-saudara sebagai orang Kristen, dari kecil sudah Kristen sampai tua, konsep saudara menjadi orang Kristen itu apa? Tujuan saudara menjadi orang Kristen apa? Banyak konsep orang menjadi orang Kristen yang salah. Ada tujuannya supaya ada yang liturgikan, ada tujuannya supaya banyak teman. Ini salah. Menjadi orang Kristen itu adalah rahasia Allah dibukakan. Ini kesukaan, ini kedamaian, ini kebahagiaan, pengharapan yang kekal. Kalau sampai hari ini saudara tidak mengerti rahasia Allah, berarti saudara menjadi orang Kristen yang rugi. Rugi kolektenya, ya. Habis kolekte mati masuk neraka kan rugi. Maka selidiki baik-baik. Bukan kerajinan membawa ke sorga saudara. Walaupun kita baik adanya kalau kita rajin, tapi bukan itu. Orang ini rajin sekali. Imam-imam sangat rajin. Orang Farisi sangat rajin, ya. Tetapi rahasia itu tersembunyi. Orang Majus tidak ada kitab Nabi pada dia, tapi ada bintang yang menunjukkan, menyatakan bahwa yang lahir ini adalah raja. Dari mana dia percaya? Petunjuk itu cukup bagi dia. Ini lain ini. Ini bintang tidak pernah seperti ini. Ini pasti raja yang lahir ini. Dari sebelum dia berangkat menjumpai Tuhan Yesus, dia sudah percaya. Dia sudah beriman bahwa Yesus yang lahir itu raja. Raja yang kekal. Dari mana kita tahu bahwa dia mengenal Yesus raja? Dari persembahannya. Ketika dia membawa persembahan, tentu dari rumah sudah dipersiapkan. Bukan di tengah jalan dia beli persembahannya, enggak. Dari rumah ketika melihat bintang, dia tahu ini raja yang kekal datang. Dia langsung persiapkan persembahan. Persembahan yang dia bawa ada 3 jenis. Pertama, emas. Ini biasanya dipersembahkan untuk raja. Kedua itu kemenyan, ya. Kemenyan biasanya dipersembahkan imam. Dan ketiga adalah mur, itu nabi. Berarti pengenalan orang Majus akan Yesus yang lahir ini adalah raja, imam, nabi, lengkap. Ini pengenalan yang benar, saudara. Pengenalannya tidak satu-satu poin, tidak sepenggal-sepenggal, tetapi lengkap. Raja artinya apa? Memerintah, berkuasa. Berarti Allah yang datang ke bumi, yang
dia percaya Yesus inilah imam yang akan mempersembahkan dirinya sebagai pengampunan dosa untuk seluruh manusia. Yang ketiga adalah nabi. Nabi ini adalah memberitakan tentang kerajaan Allah. Maka ketika Yesus di bumi, dia memberitakan kerajaan Allah. Dia memberitakannya, dia mati untuk pengampunan dosa, dia raja yang kekal, dia mau memerintah, berkuasa di dalam hati manusia. Inilah yang dikenal oleh orang Majus. Orang Majus pengenalannya akan siapa Mesias, siapa Yesus, lengkap, sempurna pengenalannya. Maka ketika dia mempersiapkannya untuk raja yang kekal. Bukan raja yang akan membebaskan dari perbudakan bangsa. Bukan raja yang akan membebaskan dari perekonomian. Bukan raja yang akan membebaskan dari sakit penyakit jasmani. Tetapi raja yang lahir adalah raja yang kekal, raja yang berkuasa, yang mati untuk mengampuni dosa manusia. Berarti pengenalan orang Majus akan siapa Tuhan Yesus adalah benar adanya. Dan yang mempengaruhi dia untuk bertindak ini adalah imannya. Iman percayanya itu mendorong dia untuk pergi menjumpai Yesus yang baru lahir. Coba bayangkan, bayi baru lahir kok disembah. Nggak ada sejarah bayi disembah. Tapi oleh imannya, keyakinannya bahwa bayi ini adalah raja. Bayi yang lahir ini raja, maka dia tidak melihat siapa orang tuanya. Sering orang melihat siapa orang tuanya. Kita kalau ke pesta biasanya kita melihat orang tuanya bagaimana. Orang tuanya rajin nggak ke pesta? Kalau orang tuanya rajin, maka ketika anaknya pesta kita datang. Tapi kalau orang tuanya malas, ketika dia pesta anaknya kita juga, wah sekedarnya saja, beri kado juga seadanya. Tapi kalau kita melihat orang tuanya ini orang berpengaruh, kado kita juga besar. Dipengaruhi oleh siapa yang mengundang. Tapi orang Majus, saudara, beda. Dia tidak dipengaruhi oleh siapa orang tua Tuhan Yesus. Kalau dia melihat orang tuanya Yusuf tukang kayu, Maria orang miskin, kan gak mungkin dia bawa persembahan emas. Tapi yang dia lihat adalah siapa yang lahir ini, siapa yang datang ini. Walaupun dia bayi, rupanya dia adalah raja. Maka pengenalan Raja Herodes akan raja yang baru datang ini adalah sebagai saingan. Ini beda pengertian mereka. Raja Herodes ketika tahu bahwa Yesus raja orang Yahudi lahir, dia berencana untuk membunuh Yesus. Maka dia berpura-pura kepada orang Majus. Dia katakan, oh selidiki, silakan cari di mana dia lahir. Kalau kamu sudah bertemu, datanglah kemari. Beritahukanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Ini munafik. Kemunafikan Raja Herodes terbuka karena Allah yang membukakannya. Allah menyingkapkannya dalam ayat 12. Mari kita baca bersama. 2, 3, ya. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Walaupun orang Majus tidak tahu niat jahat Raja Herodes, tetapi Tuhan tahu. Maka Tuhan yang memberitahukan kepada orang Majus, jangan pulang kembali ke Yerusalem, pulang dari jalan yang lain. Saudara-saudara, ini bukti bahwa Allah itu benar-benar berkuasa. Allah itu benar-benar tahu apa yang dalam pikiran manusia.
Tuhan tahu. Tuhan mengerti apa yang direncanakan Raja Herodes. Mengapa dia mau membunuh Tuhan Yesus yang masih kecil? Karena konsep dia, raja yang datang ini menjadi saingannya. Raja yang datang ini akan menggantikan dia. Berarti konsepnya, pikirannya adalah raja dunia memerintah di dalam kerajaan Israel. Bukan raja yang kekal. Jadi saudara-saudara pun mungkin sering mengucapkan bahwa Yesus adalah raja. Tapi dalam hati saudara, raja untuk perkara-perkara jasmani, raja untuk hal-hal lahiriah, sama seperti Raja Herodes tadi. Maka mengapa ini disembunyikan bagi mereka? Karena pengertian mereka tentang raja itu salah. Jadi kalau konsep kita juga masih salah, maka rahasia Allah tidak akan dibukakan. Maka selidikilah hati kita, selidikilah konsep kita. Apa tujuan kita sebenarnya menjadi orang Kristen? Tujuan kita menjadi Kristen, pengikut Yesus, kalau hanya untuk hal-hal jasmani, Allah tidak mau. Maka rahasia itu akan disembunyikan. Karena kedatangannya bukan untuk hal-hal lahiriah, bukan hal-hal jasmani, bukan perkara-perkara dunia, tetapi perkara rohani. Dia mau menjadi raja yang memerintah, yang berkuasa di dalam hidup manusia. Bukan membebaskan kita dari penjajahan negara-negara lain, tapi membebaskan kita dari penjajahan dosa, dari kuasa dosa. Tuhan Yesus satu-satunya yang bisa membebaskan kita. Inilah yang dikatakan dengan rahasia yang tersembunyi. Jadi sekarang saya mau tanya kepada saudara, sejak kapankah rahasia Allah yang tersembunyi ini sudah dibukakan bagi saudara? Kalau kita sudah dibukakan, pasti kita mengerti. Oh, dulu tertutup sama sekali, baca juga nggak mengerti, berulang-ulang juga tetap tidak mengerti. Maka banyak orang karena nggak mengerti baca Alkitab, sering ngantuk. Lebih enak baca koran, lebih enak baca novel. Kalau novel sekali baca dia selesai karena tahu ceritanya. Tapi baca Alkitab, kalau tidak dibukakan oleh Tuhan, bagaimanapun IQ saudara tingginya, tidak akan mengerti. Ini bukti bahwa Alkitab ini benar-benar perkataan Allah. Karena perkataan Allah, maka tidak semua orang mengerti. Hanya orang yang merasa dirinya kecillah yang dibukakan oleh Tuhan. Tapi selama kita merasa diri kita bijak, kita merasa pandai, kita merasa banyak tahu, rahasia itu tetap tersembunyi. Kalau rahasia tersembunyi, betapa malangnya kita menjadi orang Kristen. Kita datang beribadah tapi rahasianya tertutup. Kita memuji Dia, rahasianya tidak dibukakan. Oleh karena itu, hari ini saudara, mari kita selidiki diri kita. Berapa banyak konsep yang salah dalam diri kita yang harus kita singkirkan supaya kebenaran rahasia Allah dibukakan bagi kita. Jadi apakah rahasia Allah hari ini? Rahasia Allah itu adalah Kristus itu Raja. Raja yang bagaimana? Raja yang kekal, yang mau merintah mulai dari sekarang di dalam diri kita sampai kita kembali menghadap Dia di sorga. Inilah rahasia Allah yang tersembunyi. Dia Raja yang kekal, Dia mau memerintah dalam hidup kita, dan Dia Imam yang mau mati untuk mengampuni dosa kita. Dia Nabi yang memberitakan kerajaan Allah kepada kita, sehingga kita menyadari bahwa kerajaan
sini. Kerajaan Tuhan itu adalah surga yang kekal. Dia mau memerintah di dalam hati, membawa kita ke surga yang kekal selamanya. Jadi itu apa dia datang ke bumi? Karena dia mau menjadi raja di dalam hidup saudara. Inilah rahasia Allah. Orang Majus mengerti, maka ketika dia datang, dia membawa persembahan. Lalu sesudah bertemu, dia sujud menyembah Yesus. Itu ayat 11. Sesudah melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Karena dia mengenal secara benar. Rahasia dibukakan kepadanya. Dia kenal siapa bayi yang lahir. Maka dari jauh-jauh dia datang menjumpainya dan membawa persembahan serta menyembah sujud kepada Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah rahasia Allah ini masih tersembunyi sampai sekarang bagi saudara? Bukalah hati, selidiki hati. Apa yang pengertian-pengertian saudara selama ini yang salah? Tujuan saudara mengenal Yesus, tujuan percaya saudara itu untuk apa? Kalau tujuan percaya kita hanya untuk perkara dunia, itu yang salah. Karena kedatangannya bukan untuk itu. Kedatangan Yesus ke dunia adalah untuk perkara yang kekal, untuk perkara rohani kita, keselamatan bagi jiwa kita. Maka Tuhan Yesus tidak pilih lahir di istana raja, karena bukan untuk dunia ini, tapi untuk kerajaan Allah, untuk membebaskan manusia dari dosanya supaya bisa ikut masuk ke dalam kerajaan sorga. Mari kita masing-masing menyelidiki diri supaya kita tidak rugi, kita tidak sia-sia menjadi orang Kristen, tetapi kita menjadi orang Kristen yang mengerti rahasia Allah, dan rahasia itu sampai kepada kita, dan itu yang akan mengubah kehidupan kita. Pengertian yang salah membuat tindakan juga salah. Pengertian yang benar membuat tindakan benar. Maka setiap kali orang mengerti dengan salah, konsep salah, maka tindakan dipengaruhi oleh pengertian itu. Tapi orang yang mengerti dengan benar seperti orang Majus, tindakannya dipengaruhi oleh imannya, bahwa yang lahir ini seorang raja yang kekal, yang berkuasa, yang mau memerintah di dalam hidupnya, sehingga dia datang sujud menyembahnya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kehadapan-Mu ya Tuhan, buat firman-Mu, rahasia kebenaran-Mu dibukakan kepada orang Majus, tetapi tersembunyi kepada Raja Herodes, kepada para imam dan orang Farisi. Karena mereka merasa diri mereka bijak dan pandai. Alkitab, kitab Nabi ada pada mereka. Janji kedatangan Mesias ada tertulis, tetapi tidak disikapkan, tidak dibukakan pengertian kepada mereka. Sehingga ketika orang Majus datang, mereka terkejut. Tuhan, apakah kami yang hadir ini? Apakah kami yang mendengar ini juga sampai saat ini belum mengerti rahasia-Mu? Selidikilah kami ya Tuhan. Konsep apakah yang masih tersimpan? Pengertian apa, tujuan apa yang masih salah di dalam diri kami? Datang kepadamu, supaya kami masing-masing boleh mengevaluasi diri kami, sehingga rahasia Allah yang mau dibukakan dapat terbuka kepada kami. Karena itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Berkati setiap orang yang sudah mendengarkannya, supaya dengan pekerjaan Roh Kudus yang tidak terbatas dapat menyingkapkan rahasia-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.